Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 23 sampai ayat 33. Injil Matius pasal 22 ayat 23 sampai ayat yang ke-33. Jika sudah mendapatkan bagian ini, saya akan membaca bagi setiap kita semuanya. Matius pasal 22 ayat 23 sampai ayat 33. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ke-7. Dan akhirnya sesudah mereka semuanya, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub'? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah saya hari ini adalah kebangkitan orang mati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kekristenan ada satu hal penting yang menjadi dasar iman dari orang-orang percaya. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan ayat yang keempat. Dikatakan dalam bagian ini, "Sebab yang saya sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, begitu pentingnya fakta tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dunia ini berusaha mengaburkan bagian ini. Ada mereka yang mengatakan bahwa yang mati di kayu salib itu bukan Tuhan Yesus, karena Tuhan tidak mungkin bisa mati. Yang disalibkan, yang mati di kayu salib adalah salah satu dari muridnya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa betul Tuhan Yesus yang disalibkan, dia mati di kayu salib, tapi dia tidak bangkit. Mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Itu yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena mau mengaburkan, membuat kabur hal yang sangat penting bagi kekristenan, bagi iman Kristen, bagi keyakinan keselamatan orang-orang percaya, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin membacakan salah satu bagian yang menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi berusaha mengatakan bahwa Yesus tidak pernah bangkit. Kita lihat di dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu
serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa dunia berusaha mengkaburkan fakta tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa bukan Yesus yang mati, tapi salah satu muridnya. Tapi di lain pihak mengatakan memang Yesus yang mati, tapi dia tidak bangkit. Hari ini kita akan lihat betapa pentingnya kebangkitan Tuhan Yesus dan apa hubungannya dengan kebangkitan kita orang yang percaya. Tapi di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 23 sampai 33, kita lihat di sana bagaimana orang Saduki yang tidak mempercayai adanya kebangkitan, dia bertanya pada Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan dalam ayat 24, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Selanjutnya di sana, orang-orang Saduki yang tidak mempercayai kebangkitan orang mati ini, dia mengatakan pada Yesus, "Nah, suaminya sudah meninggal, lalu saudaranya gantikan menjadi suami dari perempuan itu." Kemudian suami dari perempuan itu akhirnya meninggal dan terus digantikan oleh yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan yang ketujuh. Tapi semuanya suaminya akhirnya mati. Dan terakhir perempuan ini juga mati. Lalu orang Saduki bertanya kepada Tuhan Yesus. Ayat 28, "Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Pertanyaan ini ingin menjebak Tuhan Yesus bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Tapi jawaban Tuhan Yesus apa? Lihat di dalam ayat 29 dan ayat 30. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bagian ini bahwa kebangkitan orang mati memang ada. Dan firman Tuhan mengajarkan akan hal itu. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal 15, maka kita akan lihat di dalam ayat 20 sampai 23 bahwa kebangkitan Tuhan Yesus menjadi jaminan bahwa kita orang yang percaya yang suatu kali
seorang pemuda di desa Nain. Ya, ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, ketika Tuhan Yesus membangkitkan seorang pemuda di desa Nain dari kematian, bukankah itu yang pertama? Berarti kebangkitan Tuhan Yesus yang berikutnya. Bukan itu yang dimaksudkan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lazarus dibangkitkan dari kematian, tetapi pada akhirnya dia mati lagi. Dia dibangkitkan bukan dengan tubuh kebangkitan. Pemuda di desa Nain dibangkitkan bukan dengan tubuh kebangkitan, tetapi pada akhirnya dia juga mati. Tetapi Tuhan Yesus adalah buah sulung kebangkitan itu, karena dia dibangkitkan dan tidak pernah mati lagi sampai saat ini, sampai pada kekekalan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus sebagai buah sulung, dan ini menjadi jaminan bagi kebangkitan kita semuanya. Sehingga dikatakan di dalam ayat 23 1 Korintus pasal 15 tadi, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Dikatakan pada waktu kedatangannya. Nanti kita selanjutnya akan lihat ya, bagaimana ketika Tuhan Yesus datang kembali menjemput orang-orang percaya, terjadi suatu kebangkitan dari kematian bagi setiap manusia yang sudah meninggal maupun yang masih hidup di dalam Tuhan. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus menjadi jaminan dari kebangkitan kita. Dia berkuasa atas kebangkitan orang mati. Dia sendiri juga bangkit dari kuburnya, dari kematian. Dia disalibkan di kayu salib di Bukit Golgota, dan pada hari yang ketiga dia dibangkitkan dari antara orang mati. Dan Tuhan Yesus juga pernah mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 11. Kita lihat sejenak Yohanes pasal 11. Ketika Tuhan Yesus mau membangkitkan Lazarus pada waktu itu dari kematian. Yohanes pasal 11 ayat 25 dan ayat 26. Yohanes pasal 11 ayat 25 dan ayat 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Dalam bagian ini Tuhan Yesus berbicara dengan Marta, ya, seorang perempuan yang bernama Marta. Dia mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dan ditekankan juga dalam ayat 26, "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang-orang Kristen yang sudah meninggalkan kita. Saya ingat orang tua saya juga sudah meninggalkan kami. Mereka meninggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan telah memanggil mereka. Jiwa dan rohnya sudah bersama-sama dengan Allah di surga. Dan tubuhnya dimakamkan di daerah Banyuwangi. Biasanya kalau kami pulang kampung, kami melihat pemakaman, ya, tempat pemakaman dari papa mama saya. Kami membersihkan itu pemakaman itu. Kami mengenang bagaimana jasa orang tua kami, ya. Mereka membesarkan kami 8 bersaudara sehingga bisa sampai saat ini bisa hidup dalam dunia ini. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka mati di dalam Tuhan, dan mereka tidak akan mati selama-lamanya, tapi mereka akan hidup, mereka akan dibangkitkan pada saat Tuhan Yesus datang menjemput orang-orang yang percaya. Dan dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mati untuk selama-lamanya. Memang kita semuanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan orang-orang yang belum percaya. Kita suatu kali nanti akan mati. Baik oleh karena usia yang lanjut, baik oleh karena sakit penyakit, atau oleh karena musibah mungkin.
Nggak ada kita yang kekal. Ya, kecuali kalau sebelum kita meninggal, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita, ya kita tidak akan mati secara badani di dunia ini. Ya. Itu kalau Tuhan Yesus datang sebelum kita meninggal. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita sudah meninggal, kita dikuburkan. Jasad kita dikuburkan. Jiwa dan roh kita bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Karena kita sudah dibenarkan di hadapan Allah. Karena dosa-dosa kita sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun tubuh itu dimakamkan. Tubuh itu sudah menjadi tanah. Akan dan sudah menjadi tanah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saatnya nanti Tuhan akan membangkitkan semua orang-orang yang sudah meninggal itu dan diberikan tubuh kebangkitan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan tubuh kebangkitan berbeda dengan tubuh jasmani kita yang sekarang di dunia ini. Tubuh kebangkitan berbeda dengan tubuh duniawi. Kalau tubuh duniawi, ya kita seperti ini, bisa sakit, bisa susah, bisa sakit kepala, bisa sakit dada, atau sakit pinggang, rematik, ya. Atau bisa kena corona mungkin kalau kita tidak hati-hati, tidak jaga-jaga diri, ya, keluyuran ke sana sini dan tidak menjaga kebersihan dan lain sebagainya, bisa saja kita bisa kena corona. Ya, bersyukur ya pemerintah sudah memberi himbauan kepada kita untuk mengadakan itu social distancing atau physical distancing. Sehingga pemerintah berusaha untuk menghambat pandemi dari COVID-19 ini. Nah, Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang percaya yang sudah meninggal tubuhnya dikuburkan. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus datang nanti, Dia akan menjemput setiap orang yang percaya yang sudah meninggal akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, lebih jelasnya saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam surat 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat 18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat 18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sesungguhnya dalam hari kebangkitan nanti, semua orang yang percaya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, mereka akan diberikan tubuh kebangkitan. Prosesnya yang pertama adalah orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan, mereka akan dirubahkan dengan tubuh kebangkitan. Mereka akan dibangkitkan dari
kalau kita nanti udah di surga nanti ya bayangan kita masih hidup seperti di dunia ini. Masih kawin mengawinkan seperti dalam Matius pasal 22 tadi. Bayangannya orang Saduki seperti itu untuk mematahkan akan paham bahwa ada kebangkitan orang mati. Ya, seperti tadi. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah berisikan dia. Itu bayangan orang Saduki seperti itu. Kalau memang ada kebangkitan dari orang mati, siapa yang menjadi istrinya orang itu? Itu tujuh-tujuhnya pernah jadi suami. Maksud saya, siapa yang menjadi suami dari perempuan itu? Karena tujuh-tujuhnya sudah menjadi suami dari perempuan itu. Kebanyakan kita orang-orang yang masih di dunia ini berpikiran seperti itu. Nanti masih ada kawin mengawinkan dan lain sebagainya. Ya. Tapi sebetulnya tidak. Tuhan berikan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan, tubuh penuh dengan kemuliaan. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 30 tadi, ya, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 4 tadi, urutannya adalah orang yang sudah meninggal dalam Tuhan dibangkitkan lebih dahulu. Kemudian orang yang masih hidup yang di dalam Tuhan langsung diberikan tubuh kebangkitan pada waktu itu. Dan sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari kebangkitan nanti akan terjadi satu reuni yang sangat besar, yang sangat akbar. Pertama, reuni antara tubuh, jiwa, dan roh kita. Ketika kita sudah meninggal, jiwa dan roh kita itu berada di surga. Dan tubuh ini ada di dunia. Tapi untuk sementara, karena pada hari kebangkitan, tubuh ini reuni dengan jiwa dan roh kita. Ketemu lagi, bersatu di dalam kekekalan. Reuni yang kedua, reuni akbar. Yang kedua adalah di dalam hari kebangkitan nanti, seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 4 tadi, ya, akan ada reuni akbar, di mana kita akan bertemu dengan kakek nenek kita yang ada di dalam Tuhan, yang sudah meninggal di dalam Tuhan, dengan orang tua kita yang kita kasih yang sudah meninggal di dalam Tuhan, ya, dengan saudara-saudari kita yang sudah meninggal di dalam Tuhan. Karena pada hari kebangkitan nanti akan terjadi reuni yang akbar, reuni yang sangat besar. Kita semuanya bertemu di surga mulia bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, dalam satu bagian dari pengakuan iman kita, dalam pengakuan iman rasuli adalah aku percaya akan kebangkitan badan, kebangkitan tubuh atau kebangkitan daging, atau yang disebut kebangkitan dari kematian. Suatu kali kita mungkin, ya, sebelum Tuhan Yesus datang kita akan meninggal, kita akan mati. Tapi kita tidak akan mati selamanya. Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dan dia akan berikan kuasa kebangkitan itu kepada setiap kita. Kita akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dan berikan tubuh yang baru di dalam kekekalan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan syarat untuk memperoleh kebangkitan dari antara orang mati itu, untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus adalah, yaitu hidup di dalam Kristus. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, sehingga dosa itu tidak diperhitungkan di dalam kehidupan kita semuanya. Sebagai penutup, saya ingin membacakan bagian firman Tuhan di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 14 ayat 13. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah
Bapa di sorga. Roh dan jiwanya pada saat itu juga akan bersama dengan Bapa di sorga dalam kekekalan. Dan pada hari kebangkitan tubuh itu akan dibangkitkan kembali, bersatu dengan jiwa dan rohnya, dan bersatu dengan orang-orang yang percaya di seluruh muka bumi ini yang juga dibangkitkan pada hari itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apakah Bapak Ibu sudah berada dalam Tuhan? Apakah Bapak Ibu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita.